Satu dari empat anak sekolah dasar tidak tahu kalau diri mereka tidak bisa melihat. Ini kalau penglihatan mata kalian normal. Ini kalau kalian mengalami gangguan ringan. Ini kalau gangguan sedang. Dan ini kalau gangguan berat. Dan gangguan ini bisa diatasi dengan cara menggunakan kacamata. Well, data ini gue dapatkan dari survei di salah satu sekolah di Banyuwangi, di mana dari 125 siswa, 94-nya normal, 24 mengalami gangguan ringan, 2 gangguan sedang, dan 5 gangguan berat. Jadi beberapa dari mereka selama ini tidak bisa melihat papan dengan jelas. Dan jika kita lihat dari kelas, hal menarik bisa kita lihat lagi bahwa yang mengalami gangguan berat ada di kelas-kelas tinggi. Dan benar, dari pengakuan salah satu anak yang mengalami gangguan berat, mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat melihat papan itu dengan jelas. Setiap mereka ingin menulis dari papan, mereka meniru temannya yang ada di sampingnya. Mungkin di sini kalian tidak percaya kok bisa seorang anak tidak sadar kalau matanya buram. Well, untuk menjawabnya, kita bagi menjadi dua, yaitu yang asli dari lahir sudah buram dan yang bertahap buramnya. Well, sama dengan mereka, mata kita hanya satu. Kita hanya melihat apa yang dari mata kita sendiri dan tidak bisa melihat apa yang dilihat orang lain. Kalau dari lahir kita melihatnya seperti ini, muram seperti ini, ya kita akan menganggap bahwa orang lain melihatnya juga buram seperti ini. Dan baru jelas jikalau kita mendekat, seperti itu. Dan kalaupun dari lahir sama mamanya kita buta warna, ya kita akan menganggap orang lain juga buta warna seperti kita. Warna ini dan ini sama, warna itu dengan ini sama, itu dengan ini sama. Mau kamu bilang seperti apapun, ya di mata saya tetap sama seperti itu. Kemudian kok bisa ada yang nggak sadar padahal dari lahir normal tiba-tiba dia menjadi minus gitu. Kok bisa dia nggak sadar? Wow, kita tidak tiba-tiba bangun langsung merasakan kekurangan itu. Melainkan tidak terasa berkurang sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kekurangan ini menjadi sesuatu yang normal bagi kita. Ya itulah kenapa kita harus menyelamatkan mereka. Well, tentunya yang harus pertama kali menyelamatkannya adalah pemerintah ya. Pemerintah lagi, pemerintah lagi. Well, sebenarnya pemerintah patut kita apresiasi. Pernah saya menanyakan ke pihak puskesmas terkait hal ini dan sebenarnya mereka sudah melakukan screening mata itu setiap setahun sekali di kelas 1 SD, SMP, SMA. Namun yang sesuai yang kita ketahui, anak sekolah itu 3 tahun sampai 6 tahun. Kalau nggak 3 tahun ya 6 tahun, iya kan? Nah, kalau minusnya di kelas 6, minusnya di kelas 5, atau bahkan minusnya di kelas 2, maka mereka akan tidak bisa belajar efektif selama 5 tahun. Jadi kasihan sekali kan. Well, tapi tentunya belajar tidak harus melihat dari papan saja ya. Tapi kalau kurang efektif kan kenapa tidak diperbaiki. Nah, itulah pentingnya pemerintah melakukan screening, minus setidaknya di kelas 3 dan 5 juga. Tentunya di sini saya tidak ingin memberatkan, pihak tenaga kesehatan atau guru-guru ya, yang mungkin ada gajinya masih di bawah rata-rata atau sangat kekurangan sekali, seperti itu. Tapi kalau yang sudah di atas rata-rata nggak apa-apa lah ya. Nah, untuk mengatasi masalah tidak sadar mata minus ini sebenarnya mudah sekali. Bahkan tidak perlu menggunakan dana. Mungkin paling mahal Rp500 untuk kalian melakukan print. Dan ini bisa kalian lakukan sebagai orang tua atau saudara di rumah atau mungkin guru di sekolah. Ini adalah cara mudah melakukan cek mata minus di sekolah. Pertama, kalian download file cek matanya. Well, kalau aku memakai tes mata dari Save Eyes from America, ya. Nah, sesudah kalian download, ya kalian print. Pastikan huruf E-nya itu 45 milimeter. Nah, kalau sini sudah kalian ukur 45 milimeter, ya. Oh, jangan pakai penggaris ini ya, pakai penggaris beneran. Kalau sudah kalian pastikan ini 45 meter, nah sudah bisa kalian tes deh. Kalian tempel aja gitu ya mungkin. Kemudian kemudian dari kertas ini kalian ambil jarak 3 meter. Nah, dengan kertas ini kalian ambil jarak 3 meter. Nah, sesudah itu ya udah, tinggal kalian tutup matanya, kalian tes ya. Jikalau mereka bisa menjawab jelas semuanya di poin 20/25 ini, maka artinya mata mereka normal.
Namun jikalau mereka tidak bisa menjawab semuanya dengan jelas, mungkin setengahnya salah, nah kalian tes di atasnya, tes di atasnya, tes di atasnya, tes di atasnya, seperti itu. Kalau mereka dapat melihat dengan jelas di angka 20/30 sampai 20/50, artinya mereka mengalami gangguan ringan. Kalau 20/70 dan 20/100 artinya gangguan sedang, kalau 20/200 artinya gangguan berat. Nah, cuma ini, kalau anak kalian mendapat nilai 20/30 sampai 20/50, jangan dianggap remeh ya. Kalian cobalah langsung teskan ke dokter mata ya, kita arahkan ke dokter mata. Well, kenapa? Karena mata minus itu dapat bertambah dan untuk anak yang kemarin mendapatkan 20/70 atau 20/50 ini walaupun dia di bangku depan ya, ini dia sudah kesulitan untuk melihat di papan. Padahal di bangku depan sendiri mungkin jaraknya 2 meter sampai 3 meter, tapi mereka sudah kesulitan. Nah, mereka melihatnya itu harus seperti ini, agar dapat menulisnya lama dan harus seperti ini, seperti itu. Jadi, jangan dianggap remeh lah ya. Nah, dan poin terpentingnya kenapa pemerintah harus peduli terkait hal ini adalah karena setelah aku tes pun dan setelah aku kasih tahu kalau mata mereka minus dan mereka sadar minus dan butuh kacamata, ada dari mereka yang tetap tidak cek mata. Tentunya ini ada berbagai alasan ya, mungkin dari keluarganya yang belum sempat, atau mungkin keluarganya tidak mampu, atau mungkin bahkan keluarganya itu tidak mau. Atau mungkin anaknya sendiri yang minder ya. Jadi ya berbagai alasan mungkin ya. Ya jadi ini mohon diperhatikan ya, walaupun mungkin cuma 5 anak, 4 anak, tapi kan ini ya agak disayangkan. Kalau bisa lebih baik kenapa gitu kan. Dan tentunya, di akhir video ini aku mau disclaimer bahwa ya ini surveinya ya survei sendiri, 1 dari 4 anak itu cuma di satu sekolah sebenarnya bukan satu, Indonesia ya. Nah ini bisa jadi penelitian teman-teman ini mungkin yang di kedokteran atau apa ya, mungkin mau survei se-Indonesia, seberapa sebenarnya ada berapa banyak yang nggak sadar itu matanya minus itu ya. Karena ini sebenarnya pengalaman saya sendiri itu ya. Dan mungkin tadi, ini juga pengklasifikasiannya juga kurang bener, kan kalau nggak salah dari WHO 20/30 ini masih normal, 40 normal gitu kan ya. Tapi kalau saya make yang ini, 20/30 udah gangguan ringan seperti itu. Nah ini saya mohon maaf kalau ada yang salah, itu saja daripada saya. Ilham Indra Wijaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.